Kalau sudah terjadi hal seperti gini, ini momok yang mengerikan. Kita harus bagaimana? Mau nggak mau kita ngulang dari awal. Ini kenapa di channel ini kita sering bahas tentang suhu aplikasi, bahan terutama thinner dan teknik aplikasi. Tentunya untuk menghindari hal-hal yang seperti gini. Baiklah, tentang masalah yang tadi saya cuplik di video sebelum opening, itu masalah yang sangat sering kita jumpai ya, terutama bagi pemula. Untuk pembahasan itu nanti kita bahas lagi di ulasan selanjutnya setelah meruntus kita katamkan dulu ya. Karena di sini saya juga ngeriset, mengumpulkan bahan, mengumpulkan beberapa macam thinner, jenis-jenis thinner. Nanti saya masih dalam kondisi ngeriset bahan. Nanti kalau sudah selesai hasilnya saya rangkum, kita akan buat video lagi bagaimana pemilihan thinner yang tepat dengan suhu aplikasi yang tepat. Oke, kita di sini ada pekerjaan seperti gini. Ini masih tentang meruntus atau keriting atau catnya retak ketika kita aplikasi tembak setelah cat maupun setelah clear coat meruntus. Penyebabnya apa? Ini di part keduanya. Untuk pekerjaan kita seperti gini, ini kondisi media dulu pernah saya repaint satu kali dan kondisinya sebenarnya masih bagus, belum ada sama sekali yang lecet, tetapi ada beberapa bagian yang tidak lecet karena memang terkena lem serbaguna, sehingga untuk proses sandingnya di situ memerlukan teknik atau trik khusus supaya kita menghindari terjadinya amplasan yang jebol seperti di pembahasan sebelumnya. Jadi kalau semisal sampai amplasan kita ini jebol, menemukan media dasar ABS-nya melewati lapisan clear coat beserta cat yang bekas kita repaint, tentunya itu akan sangat rawan banget untuk terjadi keriting. Untuk triknya setidaknya sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, dan di video kali ini kita akan belajar nembak media yang jebol itu bagaimana sih tekniknya supaya tidak terjadi keriting. Langsung saja kita ke tutorial atau ke videonya. Oke, jadi ini penanganannya. Kalau sudah ketemu media seperti gini, cacatnya masih bagus, clear-clearannya juga bagus, teman-teman bisa main sanding kering atau sanding basah. Untuk grade amplas, mungkin jika teman-teman memakai amplas sanding kering, bisa pakai amplas 600 ya, 600 kering. Ini lebih cepat pengerjaannya, jadi kita nggak ribet-ribet. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada amplas yang model kering seperti gini, amplas basah ya bisa. Untuk grade amplasnya pakai grade 600 juga sudah bisa. Nah, ini contoh misalkan sanding kering, model amplasnya seperti gini, kita buat hanya pori-pori atau pondasi seperti gini. Sekiranya terdapat medianya buram atau bisa memungkinkan sekiranya catnya ada pondasinya, seperti gini cukup sudah bisa untuk kita timpa dengan cat. Tapi misalkan mungkin teman-teman pengen bekas jeruannya sampai hilang, ngeflat, itu juga lebih bagus. Nah, seperti gini. Ini sudah siap kita cat dengan catatan medianya bersih, terus bebas dari minyak. Biasanya setelah seperti gini kita greaser atau kita anti silikon. Apa anti silikon? Degreaser. Silikon remover, maaf, bukan anti silikon, silikon remover. Kalau anti silikon untuk campuran clear coat ya. Nah, kita amplas seperti gini, dia sudah bisa kita aplikasikan cat. Jadi pengerjaannya cukup cepat banget kalau kita tahu tekniknya. Tapi untuk media yang area seperti gini, berarti mainnya yang harus hati-hati. Kita jangan sampai usahakan amplasnya jebol. Misalkan terpaksa harus jebol amplasannya, tekniknya nanti kita bahas setelah saya kerjakan ini dulu. Jika kita menemukan media dengan kondisi yang seperti gini, bekas cecetan, terus clearnya kebetulan juga masih lumayan bagus, ini bisa langsung kita aplikasikan cat dengan catatan pemilihan grade amplas yang benar. Seperti di pembahasan kemarin ya, grade amplas ya setidaknya 600. Misalkan ada media yang memerlukan amplas dengan grade yang kasar, tentunya setelah kita aplikasikan amplas grade kasar, tetap kita balan dengan amplas yang
grade lebih lembut ya. Ya contohnya semisal di bekas lem tadi kita misalkan menggunakan amplas grade 360 hanya pada bagian bekas lem serbagunanya yang keras. Kemudian setelah kita perkirakan rata atau medianya ini dicapai sudah halus, baru kita balan dengan amplas grade 400 kemudian ke 600. Tujuannya juga tetap menghalau pori-pori supaya tidak terlalu lebar. Dan jika mungkin medianya ini jebol atau pada amplasan yang tadi terdapat bekas lemnya ini sampai jebol, ya tentunya tetap bisa kita antisipasi pada teknik aplikasi. Yang mau kita bicarakan adalah teknik aplikasi catnya supaya medianya ini tidak keriting atau tidak meruntus pada area sambungan clear coat yang bolong tadi. Bagaimana? Karena di sini kita mencoba menghindari aplikasi tanpa menggunakan epoksi. Kenapa? Karena nggak ada media yang memerlukan proses dempul. Epoksi hanya digunakan pada media yang terdapat dempul. Jadi dengan kondisi clear coat yang masih bagus, clear coat lamanya ya, ini tanpa menggunakan epoksi pun aplikasinya juga sudah bisa. Karena sifat dari clear coat itu keras, jadi pori-porinya itu tutupannya keras, sehingga ketika diaplikasikan cat di atasnya, tentunya peresapan catnya ini akan sedikit, dan nanti tentunya clear coat yang akan di atasnya cat hasilnya pun juga akan kurang untuk peresapannya atau absorbnya kurang. Tentunya hasilnya akan langsung mengkilap bagus. Beda dengan jika mungkin kita menggunakan epoksi, tentunya prosesnya lebih panjang. Satu, mungkin menunggu medianya benar-benar kering untuk mengurangi resapan, dan keduanya adalah bahan dan pengerjaannya, prosesnya tentunya akan lebih panjang. Karena epoksi untuk butuh kering total setidaknya ya 1 kali 24 jam. Tapi kalau kita bisa menggunakan, untuk aplikasi tanpa epoksi, tentunya proses pengerjaannya bisa terpotong atau lebih cepat. Dan absorb clear coatnya tentunya akan lebih sedikit. Untuk mode amplas bisa mode basah maupun mode kering. Untuk mode keringnya lebih cepat. Ini nggak sampai dengan 20 menit semuanya juga sudah selesai. Suhu 28 tanggal 22 November jam 6 kurang 2 menit. Kelembapan 81. Mixing ratio thinner ini 150 mili. 150 mili cat. Kita coba pakai berapa ya? Ini fullnya berarti harusnya 300 mili. Kalau 1:1, anggaplah kita pakai 100 lah. Coba pakai 100. Jadi 100 mili cat, 100 mili, 150 mili cat, 100 mili thinner. Sekarang kita masuk kepada mixing ratio thinner. Dengan riwayat media yang seperti halnya di project ini, bekas cacetan, berapa mixing ratio thinner yang kita gunakan? Kalau saya biasanya menggunakan mixing ratio thinner atau campuran thinner dengan cat kurang lebih 70%. Misalkan catnya 100 mili, berarti thinnernya 70 mili. Ini campuran yang relatif kental. Untuk pemilihan thinner tetap menggunakan thinner PU. Kenapa? Karena dia lebih soft. Jadi catnya ditembak itu nggak ngarak, terus dropletnya juga bisa bagus langsung lembut, tidak masir. Biasanya kalau kita pakai thinner yang biasa, dia nggak lumer atau ditembak maksir. Dengan mixing ratio thinner 70%. Nah, ini ada media satu yang amplasannya bolong. Untuk area seperti gini, ini yang mau kita bahas. Cara nembaknya seperti apa? Dengan mixing ratio thinner 70%, thinnernya PU. Oke, jadi nembaknya kering seperti gini. Kita diamkan sebentar. Mungkin ditinggal nunggu ini kering, kita bisa nembak yang area yang aman. Di sini kebetulan tadi habis ngaduk cat langsung hujan ya, jadi waktu saya agak kesulitan sedikit. Yang area tengah jangan kita tembak cat dulu. Karena itu area-area yang rawan, tetap kita usahakan di area situ kering. Nah, ini kan sudah aman.
sambil nunggu itu agak terjadi penguapan atau kering, kita bisa nembaknya area yang lainnya, tapi tetap menghindari area yang situ. Kenapa tembakannya sering loncat-loncat? Sebenarnya kita menghindari area-area yang seperti ini. Oke, tembak ketiga kalinya. Kita langsung nembak sekali jadi ya, jadi nggak usah 2 atau 3 kali kelamaan, karena kita kan jaga dengan cuaca juga di sini. Oke, sekarang kita lihati dia keriting atau enggak. Kameranya terlalu ngeflash. Nah, tentunya dia aman, nggak keriting. Nah, kalau sudah kita diamkan kurang lebih ya nggak sampai 1 menit, dia nggak mau keriting atau nggak sampai 1 menit lah, berarti media ini di clear pun juga aman. Dengan catatan media kita diamkan ya kurang lebih 1 jaman untuk cat PU ya. Ini tadi catnya PU. Nah seperti gini, ini media lolos, masir enggak, becek enggak. Oke, ini yang cukup rawan, kita selesaikan media yang lainnya. Ini sudah cukup, langsung bisa ditimpa mungkin nanti lembayung ya, karena di atasnya lembayung.